رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Dias? Alhamdulillah, baik. Kabar keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ya, gimana? Ya, ini Bang. Ya, insya Allah karena kita juga mengundang spesial ya Bang ya. Terus juga kita bahasanya hari ini juga luar biasa, yaitu tentang toxic society. Yang dimana kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya dilihat konten-konten, entah itu YouTube atau misalnya Instagram itu biasanya udah terkenal banget kalau misalnya toxic gitu. Banyak. Nah, di sini insya Allah kita maunya sama Abang gitu, kita bicarain dari awalnya sampai akhirnya kupas tuntas tentang toxic, tapi lebih ke yang society. Oke. Oh, society-nya ya. Orangnya enggak orangnya? Lebih ya karena sosial itu kan pasti ada kumpulan orang-orang Bang. Jadi pastilah dibahas. Ya, siap. Oh iya, sama-sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat dan juga anugerah, dan di atas itu semua tentu saja iman, Islam, dan istiqomah di jalannya. Dan salawat salam keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Oke, sekarang suaranya udah bagus ya? Iya, bagus banget. Kalau suara saya emang udah lama udah bagusnya. Ya, kita memang harus mensyukuri suara juga karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya dong. Iya. Jadi kita ngobrolin toxic society ya? Oke, benar. Iya. Ya, alhamdulillah. Ini semoga malam hari ini yang berkumpul di sini semuanya generasi good looking ya. Ini kalau saya good looking nih. Insya Allah. Oke, mungkin kita boleh langsung masuk aja ke pertanyaannya. Ya, gimana? Ya, pertama kita apalin dasar dulu ya. Ketika kita ngomong toxic, terus kita juga harus tahu sebenarnya apa sih arti toxic ini, Bang? Iya, ya toxic itu tentunya kan kalau kita ambil dari arti kata arti bahasa ya. Secara bahasa itu apa ya? Racun gitu kan. Racun. Nah, iya, jadi maksudnya gimana generasi yang racun itu seperti apa ya? Tentunya ya generasi yang membawa perubahan, tapi perubahannya ke arah yang buruk gitu ya. Ya kalau kita mau cek seperti apa generasi yang buruk itu, sebenarnya saya menemukan fenomena semacam ini itu sejak sekitar tahun 2010-2011 lah, sekitar itu ya, Mas Yusuf dan kawan-kawan ya. Jadi di zaman-zaman itu tuh banyak sekali public figure yang kemudian mengeksplor keburukannya, mengeksplor kemaksiatan-kemaksiatannya. Jadi mulai ya kalau yang paling parah kalau dalam pergaulan anak muda itu kan pasti zina gitu ya. Nah, perbuatan zina ini dieksplor, kemudian membuka aurat, dieksplor, kemudian minum minuman keras, pakai narkotika, pakai narkoba itu dieksplor gitu. Dan mereka nggak sungkan-sungkan mengatakan, ya keburukan yang saya lakukan ini memang saya buruk gitu. Memang aku orang jelek, tapi aku nggak munafik, sok membenci keburukan, tapi aku suka melakukannya begitu. Nah, jadi sebenarnya diawali dari fenomena-fenomena semacam itu ya, Mas Yusuf ya. Jadi orang-orang yang mengakui bahwasanya dirinya buruk gitu. Kita bagus sebenarnya kalau merasa diri kita penuh dosa begitu kan. Sampai ada lagunya itu kan. Kamu suci, aku penuh dosa gitu kan. Suci, aku penuh dosa. Iya. Nah, kalau kemudian kita memahami hal tersebut sebagai bagian dari evaluasi diri kita, nggak masalah gitu. Tapi toxic society ini toxic society. Ada yang kasih gambar kucing. Saya gampang terdistract kalau sama visual itu ya.
eh apa tadi? Toxic society ini, Toxic. ya, toxic society ini bukan kemudian ketika seseorang melakukan keburukan kemudian dia mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan itu atau menceritakan keburukan itu untuk ditinggalkan, enggak gitu. Kalau kita kan biasanya kita belajar Islam, kita mengkaji fakta-fakta yang ada di sekitar kita, itu kan kemudian kita tunjukkan keburukannya seperti apa. Setelah itu bagaimana Islam menyikapi hal tersebut dan bagaimana agar kita terhindar dari atau dijauhkan dari hal-hal yang buruk itu. Nah, itu yang benar itu seperti itu gitu. Itu generasi good looking ya. Nah, kalau generasi toxic ini, toxic society ini, ketika mereka melakukan keburukan, ketika mereka melakukan kemaksiatan, itu mereka bangga. Itu yang pertama. Mereka bangga. Yang kedua, mereka apa namanya ya, mengajak orang untuk mengikuti perbuatan maksiat mereka gitu. Dan yang ketiga, mereka mengatakan orang-orang yang tidak suka dengan perbuatan buruk mereka adalah sebagai orang-orang yang munafik gitu. Nah, itu toksik banget kan. Jadi yang pertama dia bangga melakukan keburukan, yang kedua dia ngajak-ngajak orang lain untuk melakukan keburukan, yang ketiga dia nyinyir sama orang-orang yang berdakwah. Kalau dalam hal ini ya, kalau dalam hal ini dalam bahasa syariah ya berdakwah itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah itu munafik lah. Lu nggak suka lihat cewek cantik, lu nggak suka lihat cewek yang misalkan mohon maaf dalam tanda kutip nggak menutup aurat begitu ya. Lu nggak suka begitu. Nah, statement-statement semacam itulah yang kemudian dikeluarkan di muka publik yang akhirnya membuat orang lain itu, oh ya bener juga sih, daripada sok-sokan munafik, sok-sokan nggak suka, ya mending dosa-dosa aja, tunjukin aja begitu kan. Nah, contoh misalnya kayak saya generasi 90-an ya kan, saya lahir sebelum tahun 90 gitu. Oh, jadi nggak sama dong usia kita. Ya, tapi dianggap aja sama gitu ya. Nah, di tahun-tahun 90-an, di bawah tahun 2000 ya kan, di bawah tahun 2000 atau mungkin di bawah tahun 2005, 2010 begitu, yang namanya LGBT, gay, lesbian, orang-orang homo, transgender, bencong ya kalau bisa dibilang itu mereka tidak mendapatkan tempat loh di masyarakat ya kan. Mereka menjadi orang yang dianggap buruk ya memang buruk begitu kan ya. Mereka dianggap buruk, kemudian mereka tidak mendapatkan tempat, tapi yang jadi masalah adalah tidak ada jalan penyelesaian yang sistemik gitu. Jadi orang-orang seperti ini tetap ada. Setelah tahun 2010 apa yang terjadi? Orang yang mengatakan bahwasanya kaum LGBT itu kaum yang bermaksiat, orang gay itu orang yang sakit ya kan, orang homo itu orang yang abnormal begitu, itu dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menghargai kebebasan, intoleran dan lain sebagainya begitu kan. Padahal hello gitu kan. Dari dulu yang namanya banci, bencong itu sesuatu yang memalukan begitu. Seorang laki-laki menyerupai wanita adalah sesuatu hal yang buruk. Bahkan itu hatta sejak zamannya Rasulullah SAW itu orang-orang semacam ini dicela gitu dan dosa gitu kan. Nah, tapi setelah tahun 2010 ini, entah kampanyenya ini sudah benar-benar matang ya, dan ini kampanyenya global Mas Yusuf ya. Jadi kampanyenya bukan cuma di Indonesia aja. Kampanyenya adalah kampanye dunia gitu. Jadi sekitar tahun berapa ya, 2014 atau 2015 begitu, pokoknya sebelum saya ingatnya itu sebelum ada 411, 212 dan lain-lain itu ya, kasusnya kafir Ahok penista itu kan. Sebelum kasus itu perusahaan-perusahaan sudah mengeluarkan dukungan-dukungan untuk kaum LGBT. Mereka pakai bendera-bendera pelangi gitu. Kemudian mereka pakai simbol-simbol atau menunjukkan simbol-simbol LGBT, mulai dari perusahaan makanan, elektronik dan lain-lain, itu mereka menunjukkan hal yang semacam ini. Jadi seakan-akan keburukan-keburukan yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi, kejelekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu gimana caranya di blow up dan hal yang semacam itu bisa diterima dan menjadi orang yang toksik itu sesuatu yang membanggakan begitu. Artinya begini, membanggakan itu begini, daripada kamu sok alim ya kan, daripada kamu sok-sok bicara agama, tapi toh ternyata kamu suka dengan hal-hal yang semacam itu, dengan kemaksiatan begitu, sebenarnya ada ketertarikan, ngapain bicara soal agama gitu.
suarakan aja seks bebas, kita suarakan aja gerakan apa itu, melepas hijab gitu kan. Kalau yang kita gerakan hijrah, nah mereka hijrahnya justru membuka aurat begitu. Kemudian mulai keluar statement bahwasanya orang yang tidak menutup aurat itu, menutup aurat atau memakai jilbab bagi wanita itu hukumnya tidak wajib. Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, statement itu keluar, atau setahun yang lalu mungkin, saya lupa. Statement itu keluar, kemudian setelah itu terbaru yang kemarin dipublikasikan lagi oleh channel DW Indonesia itu, oleh kaum liberal juga ya kan, bahwasanya memaksakan anak menggunakan jilbab itu tidak sesuai dengan HAM, memaksakan anak memakai jilbab itu enggak sesuai dengan ya peri kemanusiaan. Nah, habis gitu dia bilang, bapak saya kiai, saya lulusan pesantren, saya lulusan kampus Islam, tapi kemudian dia mengatakan yang seperti itu tanpa menggunakan hijab, tidak menutup aurat, dan malah mengeluarkan statement semacam ini. Inilah generasi atau masyarakat atau kelompok masyarakat yang toksik, yang menebar racun di tengah-tengah masyarakat gitu. Menebarnya dengan cara 3 itu tadi. Mereka bangga dengan kemaksiatannya, mereka mengajak orang untuk sama-sama bermaksiat, dan yang ketiga, mereka mencela orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, mungkin itu Mas Yusuf. Iya. Makasih Kak Dias ya untuk penjelasan tentang apa itu toxic people, dan kita tahu memang sebenarnya sekarang tuh banyak sekali, bahkan secara kampanye itu gembar-gembor sekali di beberapa tahun belakang ini. Bahkan di sosial media pun beberapa itu sudah ada simbol-simbol dengan pelangi untuk, dan juga mengkampanyekan dengan atas nama new normal juga namanya. Iya. Nah, terus juga ini Bang, tadi kita udah tahu banget definisinya dari toksik, orang toksik, ciri-cirinya orang toksik itu seperti apa. Nah, sekarang itu kan baru orangnya. Nah, sekarang mungkin kita merasa kita mungkin nggak toksik, nggak gitu. Cuma sebenarnya mudah-mudahan. Insya Allah. Tapi gimana kalau misalnya kita ini punya, mungkin kena sebelah kita atau mungkin teman kita, kenalan kita itu sebenarnya toksik. Sebenarnya apa sih bahayanya dari orang-orang yang semacam ini, Bang? Pasti bahaya ya kan. Kalau di masyarakat itu kan kecenderungan kita cuma ada 2. Kalau kita nggak mempengaruhi, ya kita dipengaruhi gitu. Jadi tinggal mana yang lebih kuat gitu. Kalau kita membiasakan diri atau terlena ya dengan hal-hal yang mubah gitu kan, banyak hal mubah yang kita kerjakan sehari-hari, maka kemungkinan besar kita terbawa arus toksik itu akan semakin mudah begitu. Karena apa? Karena hanya dengan kita cuek terhadap keadaan, kita tidak aktif melakukan perubahan begitu, itu aja kita sudah bermaksiat begitu. Karena kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, jadi ketika kita diam terhadap satu maksiat, itu maksiat gitu. Dan ketika terjadi kemaksiatan, banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di sekeliling kita, kemudian kita memilih untuk diam, kita terlena, kita asyik dengan hal-hal yang mubah, itu kita udah toksik gitu. Apalagi kalau kita punya teman yang toksik, yang mereka mengajak atau menyeru kepada kemaksiatan. Orang-orang yang mengatakan, udahlah ngapain sih kamu pakai begitu-begitu segala, hari Minggu malam ngapain sih pakai ngaji-ngaji segala, kajian-kajian segala, bikin komunitas ukuah segala. Itu kan komunitas yang nggak heterogen, itu nggak bisa menerima pluralitas. Itu kan komunitas yang eksklusif, yang isinya orang-orang yang berpikiran pendek. Nah, kayak begitu. Itu omongan-omongan toksik gitu kan. Ngapain bikin komunitas yang seperti itu? Mbok ya kita bikin komunitas dialog lintas agama, kayak lintas budaya, kayak supaya kita bisa bertukar pikiran, supaya pikiran kita itu terbuka gitu. Kita bisa mengenal budaya satu sama lain, bisa mengenal agama satu sama lain. Jadi kita nggak saling menyalahkan. Jadi kamu nggak menganggap bahwa agama Islam adalah yang paling benar. Aku Islam, tapi aku nggak menganggap agamaku yang paling benar. Yang lain barangkali ada yang benar juga. Nah, itu omongan-omongan toksik semacam itu. Dan perkataan-perkataan semacam itu udah banyak sekali bisa kita temukan, baik itu di kalangan masyarakat yang kecil ya kan, sampai ke instansi negara sekalipun banyak sekali keluar statement-statement toksik semacam itu. Itu salah satu contohnya aja, belum
yang lain gitu. Nah gitu, jadi bahaya banget. Maka supaya kita nggak tergiring pada hal-hal yang toksik ya, tentunya kita harus mempengaruhi mereka. Caranya punya power ya kita harus banyak belajar, kita harus punya bawa banyak bekal. Nah, sorry, gitu Mas Yusuf. Ya. Nah, iya, makanya kayak kalau misalnya punya temen gitu kan kadang bahaya juga ternyata. Kalau misalnya mungkin jangka Iya dong. pendek, ya jangka pendeknya mungkin kayaknya kelihatannya asik-asik aja, tapi tiba-tiba lama-lama nggak tahu kegiring aja udah. Nah, gitu. Iyalah. Ya kayak pejabat-pejabat kita kan begitu. Tahun 2019 kemarin ya kan, mereka katanya pokoknya nggak ada 2 periode gitu kan. Pokoknya ganti gitu. Pokoknya nggak sama yang lama gitu kan. Tapi ternyata setelah selesai pemilu mendapatkan jabatan, nah omongannya sudah beda. Itu kan lingkungan toksik gitu. Ya. Jadi kita masuk ke dalam sana itu kita mentoksikkan diri kita sebenarnya. Ya. Tapi gini Bang, ya itu gimana ya? Karena ini terlanjur mungkin biasanya kita sebenarnya udah tahu dari ciri-cirinya kan tadi udah disebutkan. Kita udah tahu siapa aja nih yang toksik. Cuma itu satu-satunya juga kita kenal dan bisa jadi karena itu juga teman kita. Terus kita masih belum tahu nih kalau misalnya sama orang-orang kayak gini itu gimana Bang? Ya cara ngadepin orang-orang yang toksik gitu. Supaya cara menghadapinya ya kita harus punya power dulu gitu. Artinya punya power itu kita punya sesuatu yang bisa menghancurkan toksiknya itu. Kita punya obat penawarnya apa? Ya obat penawarnya itu tentu saja ilmu gitu kan. Mau nggak mau penawarnya itu ilmu. Karena begini, apa yang membuat seseorang itu apa yang membuat seseorang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu kan dari pemahaman kita, dari persepsi kita gitu kan. Kalau persepsi kita terbangun atas dasar yang baik, maka ya jadi tahapan itu kan ilmu itu dipelajari, setelah dipelajari dipahami, setelah dipahami diamalkan. Nah, setelah diamalkan yang keempat adalah disampaikan atau didakwahkan begitu. Nah, ketika pada saat tahap memahami ini kita aja sudah enggan gitu kan. Jadi kita mempelajari Islam gitu kan. Tapi kita mempelajari Islam untuk mencari celah-celah keburukannya, mencari kayak tadi yang saya ngomong bahasa toksik itu. Nah, itu kalau saya lanjutin lagi saya bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu dikasih penawarnya juga bisa gitu. Jadi pada saat ilmu ini kita gunakan untuk kebaikan, memang sebelum ilmu itu kan, sebelum kita mempelajari ilmu itu kan ada adab. Sebelum adab ada niat dulu. Maka kita harus membangun niatan yang kuat dulu sebenarnya. Jadi panjang ceritanya, artinya panjang itu kita harus membangun niat dulu. Kita harus paham hidup kita itu untuk apa, mau kemana, dari mana. Itu dulu yang harus kita pahami. Kalau kita nggak bisa memecahkan permasalahan itu ya nggak bisa gitu. kita nggak akan pernah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kalau kita nggak bisa menjawab dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah mati nanti akan kemana gitu. Kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan itu dulu. Dari situ kemudian akan kita temukan jawaban bagi seorang muslim bahwasanya hidupnya adalah untuk beribadah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ya tugas kita adalah senantiasa setiap hari, setiap detik, setiap waktu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah punya niatan yang ikhlas, maka kita bangun adab untuk menuntut ilmu. Kemudian kita belajar ilmu tersebut. Nah, setelah ilmu itu dipelajari, dipahami betul-betul dulu ya kan. Nah, setelah dipahami kan, setelah itu kita akhirnya tahu ilmu ini tadi digunakan untuk apa gitu. Sama-sama belajar Islamnya, sama-sama menghafalkan Al-Qur'annya, sama-sama belajar bahasa Arabnya, tapi antara antara Sunan Giri dengan Snok Horgronya itu mereka sama-sama belajar Islam, mereka sama-sama belajar bahasa Arab, mereka sama-sama menghafalkan Al-Qur'an gitu. Ya kan? Para wali songo mempelajari Islam, mendakwahkan Islam, mempelajari Islam, kemudian mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Qur'an, bahkan menghafalkannya, itu tuh mensyiarkan Islam. Sementara Snok Horgronya sama-sama mempelajari Islam, mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam itu. Nah, jadi di situ
kita harus punya bekal dulu, kemudian mohon maaf, kita punya niatan yang kuat, kita punya adab yang baik, punya ilmu, kemudian diamalkan, didakwahkan. Itu powernya, itu penawarnya untuk menghadapi toksik-toksik yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mau melawan ketoksikan itu, masyarakat yang, kalau kita bicara society ya, masyarakat yang toksik, kita nggak bisa sendirian pastinya. Kita juga harus punya komunitas juga. Kita punya sekumpulan orang-orang juga yang mereka satu visi dengan kita, mereka mau menjalankan misi bareng-bareng kita gitu kan. Nah, barulah di situ kita bisa melakukan perbaikan. Kalau yang mau melakukan perbaikan, yang jadi masalah kan hari ini banyak orang yang cuek, orang nggak mau melakukan perbaikan gitu. Mikirnya ya gimana lagi, saya udah cukup seperti ini, saya masih punya banyak masalah, kemudian saya dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang ada di luar diri saya. Masalah saya aja saya masih susah menyelesaikan, gimana saya mau menyelesaikan masalah yang lain gitu. Nah, hal ini yang memang harus kita tuntaskan bersama, dan saat ini itu banyak sekali terjadi gitu. Mahasiswa di satu sisi harus kuliah, harus segera lulus tepat waktu, tapi di satu sisi dia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda untuk melakukan perbaikan, namanya kewajiban untuk berbakti sama orang tua. Maka gimana caranya supaya kewajiban ini bisa terpenuhi, berjalan bersama-sama? Yaitu tadi, kembalikan niat kita pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari Islam. Dan belajarnya itu jangan sendiri, harus ada gurunya, ya kan? Kemudian setelah itu, pada saat kita sudah mempelajari Islam, kita jangan pasif gitu. Kebanyakan hijrah wave, ya kan? Jadi akhir-akhir ini kan ada ada propaganda begitu ya, bahwasanya Korean wave atau K-pop wave itu sesuatu yang harus kita tiru, harus kita teladani supaya kita bisa mengembangkan budaya kita gitu. Nah, sekarang hijrah wave gitu ceritanya. Orang-orang yang banyak terlarut dalam hijrah wave, kebanyakan di antara kemudian keluar dari arus hijrah itu tadi adalah orang-orang yang pasif gitu. Maka ketika kita belajar Islam, kita jangan pasif gitu, aktiflah gitu kan. Contoh misalnya seperti para sahabat itu. Mungkin kita kenal dengan nama Tufail Ad-Dausi gitu kan. Beliau itu seorang yang pandai, seorang cendekiawan yang pada saat beliau datang ke Mekah, kemudian dikomporin, dikasih berita hoax oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad itu adalah orang gila, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah orang gila lah pokoknya ya. Kemudian Tufail Ad-Dausi ini beliau berpikir begitu, aku ini orang pinter begitu. Nah, kalau memang apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah satu kebohongan, kalau memang dia orang gila, masa seorang sepinter aku bakal kalah sama orang gila gitu. Nah, maka akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan dakwah dari beliau. Apa yang terjadi? Beliau kemudian masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau nggak diem, tapi beliau mengajak kaumnya gitu. Beliau mengajak sukunya, ya kan? Karena beliau ini kan anaknya kepala. Siapa lagi? Banyak sekali contoh-contoh sahabat. Umar bin Khattab misalnya. Pada saat Umar bin Khattab masuk Islam, mendengar adiknya membacakan surat Thaha itu kan, kemudian Umar bin Khattab nggak kemudian masuk Islam, habis gitu, oh ya saya belajar Islam, udah ada kemaksiatan di luar sana, saya diam, Rasulullah diapa-apakan, saya diam, enggak begitu. Tapi beliau aktif, bahkan Umar bin Khattab ini ketika beliau masuk Islam, kalau orang-orang yang lain itu menyembunyikan keislamannya, tapi tetap melakukan aktivitas berdakwah, ya kan? Quraisy satu persatu gitu. Jadi diketuk pintunya, bilang ke Abu Jahal, bilang ke Abu Sufyan, ke Abu Lahab gitu ya, dan kawan-kawannya itu kan, mengatakan diketok, dia bilang, aku Umar, aku sudah masuk Islam, kamu mau apa begitu? Ya, mereka pada bingung gitu, begitu. Padahal Umar ini termasuk orang yang paling memusuhi Islam, tapi beliau akhirnya memilih untuk masuk Islam dan aktif berdakwah gitu. Jadi kita supaya nggak jadi atau nggak terpengaruh sama lingkungan yang toksik, ya aktiflah dalam berdakwah. Atau katakanlah, wah ilmu saya kan belum cukup Kak dan lain sebagainya. Ya sampaikanlah Islam, ya sampaikanlah kalau kata Rasulullah, balighu anni walau ayah gitu. Jadi sampaikan dariku walaupun satu ayat begitu. Ya
apa yang kita tahu itu yang kita sampaikan gitu. Kalau kita belum bisa ngapa-ngapain, ya apa yang kita bisa itu yang kita lakukan untuk untuk melakukan syiar Islam gitu kan. Bisanya bikin video ya bikin video, bisanya ngomong kayak begini ya ngomong begitu kan. Bisanya rekaman ya bikin produk-produk rekaman, bisanya gambar ya silahkan menggambar, artinya menggambar untuk karya-karya dakwah, bisanya nulis silahkan nulis gitu. Jadi apapun skill yang kita punya, apapun keahlian kita punya, apapun anugerah yang Allah berikan pada kita saat ini, yang kita miliki saat ini, itu gunakan untuk melakukan syiar Islam. Di samping di satu sisi kita harus belajar, di satu sisi kita mengamalkan juga, di satu sisi kita juga harus mendakwahkan. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir